Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Wahyu Puji Lestari, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 2 tahun 2025, LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan nomor induk mahasiswa 250 163 0124. Pada hari ini, Rabu, 16 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMP 17 Agustus 1945 2 Muncar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila dalam kehidupan bangsaku di kelas 8. Demikian perkenalan dari diri saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anakku kelas 8 pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, gue tanya, perasaan kalian sekolah di SMP 17 Agustus 1942 Muncar ini bagaimana kabarnya? Perasaannya? Oke, sebelum masuk ke pelajaran pada hari ini, untuk anak-anakku mohon untuk bisa merapikan pakaiannya terlebih dahulu. Kotoran yang ada di meja mohon untuk dicek. Sudah bersih? Oke, kalau kelasnya gitu bersih, kalian tuh rapi, pakaiannya kan enak dilihat dan juga nyaman ketika nanti pembelajarannya. Oke, sebelum ke pembelajaran, untuk ketua kelas bisa memimpin doa dan bisa maju di depan. Persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam wa bil muhammadin wa rasulam. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak dimohon untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, kedua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk duduk kembali. Sebelum ke pembelajaran pada hari ini, Bu Ayu tanya, apakah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Sekali lagi dengan suara yang keras, apakah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Hai siswa kelas 8, apa kabar? Baik. Hai siswa kelas 8, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Hei siswa kelas 8, hebat semua. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut, Bu Wahyu akan absensi kehadiran kalian. Siapa di sini yang tidak masuk kelas? Nanti ketika Bu Wahyu panggil, angkat tangannya ya. Bilang siap hadir, gitu nggih? Dimulai dari Anggun. Maya Tikasari, Sinta Koliva, Surya Rizky Andriansa, Titis Wahyuningsih, Jessica Yulanda, Ala Aprilia, Panji Desta Pratama, Rafa Revano Eka Saputra, Tria Nur Afitasari, Rehan Galih Trinugroho, Eno, Muhammad Rifki Ar-Rosyid, Muhammad Rio Pradana, Kirana Bunga. Oke, berarti Nana semua masuk semua ya. Hari ini tidak ada yang tidak masuk. Oke, sebelum materi, Bu Wahyu mau tanya. Siapa yang tahu mengenai proses lahirnya Pancasila? Ada yang tahu, anak-anak? Tidak, belum tahu ya proses lahirnya Pancasila. Tapi anak tahu kan, Pancasila itu tahu. Tahu, ada yang tahu Pancasila itu apa? Ada yang tahu Pancasila itu apa? Ada yang tahu Pancasila itu apa? Kayak kalian dalam. Oh, pinter, tepuk tangan untuk Mas Eno. Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup, Bu. Oke. Pancasila itu terdiri dari berapa sila, anak-anak? 5 sila. Dari sila apa? 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke. 2. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Yang kelima? Tepuk tangan, ternyata kalian hafal semua. Oke, sebelum ke materinya, Bu Wahyu akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang mata pelajarannya apa? Pendidikan Pancasila. Oke. Mengenai yang pertama, di sini kelihatan toh anak-anak? Kelihatan. Tujuan pembelajarannya mengenai memahami proses lahirnya Pancasila secara kronologis. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi nanti Mas Eno, Bu Ayu akan jelaskan yang tadi Mas Eno katakan Pancasila sebagai dasar negara, Bu. Yang nanti Bu Ayu paparkan di sini. Ada di materinya ya. Oke, sekarang lanjut ke materinya. Untuk anak-anakku, sebelum lanjut ke materi, silakan kalian siapkan buku tulis kalian, alat tulis kalian.
Oke, nanti ketika Bu Ayu paparkan materinya, kalian bisa menulis atau mencatat hal-hal yang penting di buku tugas kalian. Bisa mengerti? Oke, lanjut ke materi ya. Tidak ada yang bersuara selain Bu Wahyu. Jika nanti Bu Wahyu beri pertanyaan atau pertanyaan bisa mengerti, bisa paham, kalian bisa menanyakan ketika Bu Wahyu menyampaikan. Baik, oke? Sekarang mengenai materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Fungsinya, yang nomor 1, mengikat semua warga dan lembaga negara. Yang kedua, pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nomor 3, dasar penyusun peraturan-peraturan perundang-undangan. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara. Ada yang tahu dari kata ideologi? Dari kata ide. Oh, Mbak Putri. Pola pikir, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Pancasila sebagai ideologi negara, artinya apa? Artinya Pancasila menjadi cita-cita pertama atau bersama dalam arah dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau dasar negara tadi, fondasi utama dalam suatu kehidupan bernegara. Kalau ideologi negara tadi dari kata ide, yaitu pola pikir. Jadi sebuah arah, tujuan, dan cita-cita. Masuk ke dalam cita-cita. Tujuan adanya Pancasila. Fungsinya sebagai pemersatu bangsa. Nomor satu bangsa. Yang nomor 2, dasar dalam membentuk hukum. Jadi hukum itu dibuat karena adanya Pancasila. Tidak semata-mata itu hanya sikapnya itu hanya hukum. Tidak. Karena hukum itu dibuat karena landasan dalam Pancasila itu sendiri. Ketiga, sebagai penjaga identitas nasional. Identitas kita yaitu Pancasila. Tadi dasar negara adalah fondasi utama. Ya, ideologi negara menjadi cita-cita bersama atau tujuan bersama. Identitas kita Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya apa, Bu? Pancasila digunakan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi Pancasila sebagai dasar negara itu fondasinya. Sebagai ideologi negara tadi pola pikir, cita-cita, dan tujuan. Sekarang Pancasila sebagai pandangan hidup adalah petunjuk atau pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian belum ngeh atau paham? Apa benar toh Bu, Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Nanti Bu Ayu akan jelaskan pada materi selanjutnya. Memiliki fungsi. Yang pertama, menyatukan keberagaman Indonesia dalam nilai yang sama. Kita tahu toh, kalau Indonesia sendiri itu beraneka ragam, mulai dari suku, agama, budaya, dan bahasa. Bahasa kita sendiri aja di Jawa Timur memiliki berapa bahasa? 3. Bahasa apa? Bahasa Jawa, Madura, dan Osing. Bahasa kalian sehari-hari di rumah bahasa apa? Bahasa Jawa. Oke, kalau agama di Indonesia itu ada berapa agama? Ada 6. Apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, sama apa? Konghucu. Oke.
Kalian ternyata pintar semua, bisa tahu akan agama yang ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk kalian semua. Lanjut, menjadi nilai moral dan etika dalam bersikap dan bertindak. Jadi moral itu, etika itu dibentuk karena Pancasila. Ada sangkut pautnya tentang Pancasila. Makanya untuk anak-anakku anak siswa yang pelajar, peserta didik, itu dibentuklah sebuah moral dan etika dalam pembentukan karakter. Diarahkan. Kalau nggak tahu etika itu apa tuh Bu etika Bu? Sopan santun, karakter kalian, dari yang kalian tidak tahu, bersikap tuh yang baik itu gimana, diarahkan itu tidak baik. Yang baik itu kayak gini, diarahkan. Terus, membantu masyarakat menentukan sikap dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dalam masyarakat, menentukan sikap dalam menghadapi persoalan. Misalnya ada sebuah persoalan itu permasalahan yang ada, didiskusikan permasalahannya, mencari solusinya. Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Apa itu Bu? Yang pertama, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Karena keluarga itu adalah pembentukan karakter pertama kalian, yaitu keluarga kalian, keluargamu. Seperti ya kayak ayah ibu kalian yang mendidik kalian, kakak kalian, kok punya kakak. Paham dari sini? Langsung pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila pertama dapat diwujudkan dengan menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing anggota keluarga. Selain itu, kita juga dapat menunjukkan sikap religius dengan saling menghargai perbedaan keyakinan. Misalnya, memberikan waktu dan ruang bagi anggota keluarga lain untuk beribadah, serta tidak mencela atau meremehkan agama orang lain. Jadi maksudnya, kita tidak boleh menjelekkan agama orang lain. Karena kita tahu kita tuh beragam, beraneka ragam, mulai dari budaya, agama, suku, dan juga bahasa. Contohnya dengan keluarga kalian. Kalian semuanya ada yang selain agama non-muslim? Tidak, semuanya agamanya Islam. Kalian kan melaksanakan sholat 5 waktu. Itu termasuk dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dijalankan setiap hari. Tahu di rumah? Oke. Siapa yang tidak menjalankan sholat 5 waktu di rumah? Ada? Ada, berarti belum terbiasa. Kalau dilaksanakan setiap hari akan terbiasa. Oke, nggak apa-apa, jujur. Baik Mas Rio, tepuk tangan untuk Mas Rio, jujur. Oke, lanjut ke sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua dapat diterapkan di rumah melalui sikap saling menghormati, santun, dan kasih sayang antar keluarga. Contohnya, berbicara dengan tutur yang lembut dan santun kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah tanpa harus disuruh, serta menunjukkan perhatian dan empati kepada adik atau saudara yang mengalami kesulitan. Jadi bertutur kata yang sopan kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kalian. Tidak boleh berperilaku atau berucap yang tidak sopan, termasuk dalam etika dan moral. Misalkan ketika kalian berangkat sekolah, pamit kepada orang tua? Pamit. Cium tangan bapak ibunya? Cium tangan berpamitan? Ya, oke. Tidak ujuk-ujuk langsung berangkat tanpa berpamitan kepada orang tua, itu salah. Karena apa? Karena restu orang tua adalah doa mujarab bagi anaknya. Oke, lanjut.
Sila ketiga Persatuan Indonesia. Menjaga persatuan di lingkungan keluarga berarti menciptakan suasana kebersamaan dan saling mendukung. Hal ini bisa dilakukan dengan menghindari pertengkaran, saling membantu dalam menyelesaikan masalah, serta menghargai perbedaan pendapat yang mungkin muncul. Misalkan kalian punya adik, debat sama adiknya tidak boleh. Namanya keluarga itu antara adik sama kakak itu saling mendukung, tidak boleh saling mencela, apalagi saling menyakiti, tidak boleh. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dapat diamalkan dalam kehidupan keluarga dengan membiasakan diri bermusyawarah saat membuat keputusan yang mencangkup kepentingan bersama, misalnya saat menentukan tujuan liburan, menu makanan spesial atau pembagian tugas rumah. Misalkan kalian punya adik, ayo dek, bagi tugas, kakak yang membersihkan rumah, kalian yang menyapu atau mencuci baju, meringankan beban orang tua. Itu tidak apa-apa. Lagi yang cowok jangan gengsi untuk membantu pekerjaan rumah tangga, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu pembentukan karakter yang baik. Membantu pekerjaan rumah itu jangan gengsi. Banyak yang cowok itu banyak yang gengsi. Gak maulah aku pegang sapu, cowok masa pegang sapu, tidak boleh. Itu perbuatan tidak baik. Terus musyawarah terhadap adiknya. Ayo dek, liburan sekolah kita libur, misalkan di Bali 2 minggu. Itu musyawarah karena keluarga itu adalah faktor utama pembentukan karakter, keharmonisan, kebahagiaan anak itu dilihat dari keluarganya. Paham dari sini? Oke, lanjut ke sila yang kelima. Sila kelima, kerakyatan yang dipimpin sila kelima, kerakyatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dapat diwujudkan dalam keluarga dengan melakukan pembagian tugas rumah tangga secara adil. Jadi misalkan tidak membeda-bedakan antara adik sama kakak, tidak boleh pilih kasih. Bisa ada atau dalam keluarga, ini adik dibelikan HP baru, aku enggak dibelikan apapun, tidak boleh. Harus disamaratakan. Dari sini paham sudah materi mengenai pengalaman sila pada lingkungan keluarga? Paham. Lanjut. Pengamalan Pancasila sebagai di dasar negara di lingkungan sekolah. Sebagai siswa dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kegiatan di sekolah. Berikut contoh pengamalan setiap sila dalam kehidupan sekolah. Sila pertama dapat kita amalkan dengan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta menghormati teman yang berbeda agama. Kita juga tidak boleh mengejek atau memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Paham dari sini? Misalkan ketika teman kalian itu sholat, tidak boleh kalian ajak bergurau atau kalian kasih arahan, tidak boleh, jangan ikut, itu sama main-main, gak boleh. Kalau memang sudah, aku waktunya sholat, zuhur misalkan, tetap sholat, walaupun temanmu itu memvokatori kalau kalian tidak boleh sholat, tetap namanya kita itu berusaha untuk menjaga. Aku nggak boleh kasih arahan kepada temanmu, aku nggak boleh kalau nggak sholat nanti dimarahi sama orang tuaku, karena aku sudah janji kepada diriku sendiri untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan jadi orang jangan menjadi provokator temannya untuk diajak ke perbuatan yang jelek. Kalau emang teman kalian itu mau melaksanakan ibadah, misalkan perbuatan baik, biarkan. Kalau kamu masih belum mau ikut kepada temanmu yang berbuat baik, jangan memvokatori atau memperkeruh keadaan. Paham dari sini? Soalnya banyak di usia kalian itu menjadi pelopor untuk temennya, dari yang anak pendiam dijadikan anak yang itu tadi terjerumus hal yang tidak baik.
Yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sekolah, kita bisa menunjukkan sikap adil dan beradab dengan saling menghargai, bersikap sopan santun kepada guru dan teman, serta membantu teman yang kesulitan belajar. Jadi, kita kan keluarga di sini, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, kita sama-sama belajar. Jadi ketika di kelas kalian itu, di kelas 8 ini, ada siswa yang tidak bisa, kita saling bahu-membahu menolong, mengajarkan biar anak tersebut bisa. Jangan membiarkan, Beni juga bisa ya Beni, tidak boleh. Karena kita tuh keluarga. Lanjut, sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan di sekolah bisa dijaga dengan bekerja sama dalam kegiatan kelompok, tidak memilih-milih teman dan menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ataupun bahasa. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan antara tadi agama, suku, dan juga bahasa. Biasanya cewek ini banyak sekali, ini tidak masuk ke dalam circleku, tidak boleh karena misalkan anak itu tidak mampu, tidak boleh. Di sini tidak ada anak yang tidak mampu ataupun anak orang kaya, di sini sama. Kita tuh semuanya mau belajar. Tidak boleh membeda-bedakan pertemanan karena keluarga. Lanjut, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat bisa kita laksanakan dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah saat menyelesaikan masalah atau saat membuat keputusan bersama, seperti dalam kegiatan kelas atau organisasi siswa. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Misalkan ketika kalian berdiskusi mengenai kegiatan yang ada di sekolah kita. Kita misalkan ketua kelas itu mempunyai ide. Dicurahkan di forum di kelas. Aku mau idenya tuh kayak gini. Ada satu siswa yang tidak setuju akan ide ketua kelas tersebut. Tapi sebagai ketua kelas, kita harus bisa menerima masukan atau arahan agar terjadi sebuah diskusi musyawarah tersebut. Paham dari sini? Jadi egois kita itu diturunkan ketika kita itu berkumpul bersama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Misalkan dalam pemilihan ketua kelas, aku mau jadi ketua kelas. Pokoknya aku harus jadi ketua kelas, tidak boleh. Karena itu adalah musyawarah. Jadi keinginanmu itu tidak harus semuanya terpenuhi. Karena apa? Kita butuh diskusi karena keluarga. Next. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dapat diamalkan dengan bersikap adil kepada teman, tidak egois dan menghormati hak orang lain. Misalnya, bergantian menggunakan fasilitas sekolah, berbagai peralatan belajar dan tidak mengambil hak milik orang lain. Semua siswa harus merasakan kenyamanan dan keadilan di sekolah. Misalkan, ketika anak cowok-cowok pinjam bola, ya, berarti anak cewek-cewek itu bisa bermain atau menggunakan fasilitas sekolah misalnya dengan menggunakan bola tenis, bola voli. Paham dari sini? Terus, ketika kalian tidak memiliki ballpoint atau penghapus pensil, kalian tidak boleh merebut atau mencuri punya temannya. Itu tidak baik. Itu termasuk perbuatan tidak baik. Paham dari sini? Lebih baik pinjem, tapi tidak boleh mencuri. Oke, lanjut. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan masyarakat. Keluarga sudah, sekolah sudah, sekarang lingkungan masyarakat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati kegiatan keagamaan warga, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Misalkan ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri atau puasa, misalkan kita puasa waktu bulan Ramadan. Ada salah satu teman kita yang beragama non-muslim.
itu tidak puasa, otomatis bisa menjaganya di hadapan kita atau menghargai kita yang beragama Islam atau yang menjalankan ibadah puasa. Berarti contohnya gimana Bu? Misalkan Mas Ria agamanya itu Islam, Mas Surya agamanya Kristen misalkan. Tahu kan Mas Surya itu kalau Mas Surya itu Islam sedang berpuasa, berarti tidak boleh makan sembarangan di depannya Mas Rio, karena menghargai Mas Rio yang sedang berpuasa. Paham dari sini? Oke, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Membantu tetangga yang mengalami kesulitan, bersikap sopan dalam pergaulan dan tidak melakukan diskriminalisasi berdasarkan suku, agama, atau status sosial. Misalkan di lingkungan masyarakat kalian itu ada yang lagi kesusahan. Misalkan rumahnya itu kebakaran. Kita sebagai tetangga atau masyarakat sekitar itu berbondong-bondong membantu mengirimkan dana sedikit untuk membantu mengurangi beban mereka. Misalkan, ini enggak doa ya, ini tidak doa. Rumahnya Mbak Ala itu mengalami musibah. Kebakaran misalnya Mbak Ala misalnya. Kita tahu di lingkungan, oh Mbak Ala sedang kesusahan ini. Ayo kita bantu menggalangkan dana seikhlasnya untuk membantu keluarganya Mbak Ala. Itu termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat dengan mengedepankan toleransi, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, dan menghormati keberagaman adat istiadat. Misalkan dalam lingkungan keluarga kalian, gak tahu kan Bu Ayu lingkungan kalian, misalkan gak semuanya agamanya Islam, misalkan ada yang agamanya Hindu, Kristen, Katolik, mungkin sampai Konghucu. Diadakan sebuah kegiatan, yaitu misalkan bersih-bersih lingkungan sekitar. Kita tidak boleh memandang, oh aku mau ngajak agama Hindu, Kristen, Konghucu, tidak. Jangan membawa sebuah agama. Kalau musyawarah, kalau masyarakat itu semuanya itu sama. Gak ada embel-embel tentang agama. Ya tentang orang yang beragama Kristen itu diundang, Katolik diundang, misalkan tangga kalian, ada yang Konghucu itu diundang, dikumpulkan jadi satu, disusun. Kita besok minggu depan akan mengadakan kegiatan gotong royong bersih lingkungan sekitar. Untuk bapak-bapak dimohon untuk membawa peralatan seperti ada yang membawa cangkul, terus membawa sapu dan lain sebagainya. Kita tidak boleh membawa sebuah agama. Tetap namanya persatuan itu tetap satu, beraneka ragam. Misalkan kayak ki wong Dura iki kata ajak, tidak boleh. Meskipun dia tuh orang Jawa atau orang Dura atau Osing, namanya keluarga masyarakat tetap diajak. Ya, paham dari sini. Terus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aktif mengikuti musyawarah warga, memberikan pendapat dengan sopan dan mendukung hasil keputusan bersama yang telah disepakati. Misalnya ketika kalian besok sudah dewasa, ikut dalam kegiatan Karang Taruna, di mana itu kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat ya. Anak-anak Karang Taruna itu membuat sebuah program kerja bersama lingkungan sekitar. Misalkan setiap minggu sekali untuk bapak-bapak RT RW kita hias posko atau pos kampling kita biar itu nyaman, biar kondusif, tidak ada maling. Jadi berdiskusi antara anak Karang Taruna dan juga masyarakat, dibuat agendanya itu kapan ya enaknya, atau dijadwalnya itu kapan bagian tugas. Biar lingkungan kita tuh tidak ada maling, tidak ada orang yang perbuatan tidak diinginkan misalnya. Kan sekarang ada itu di wilayah Muncang sendiri itu sekarang itu diadakan perlombaan untuk posko atau pos keliling yang akan dilombakan. Paham dari sini? Oke, lanjut. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bersikap adil dalam menggunakan fasilitas umum, tidak merugikan orang lain, serta mendukung kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi misalkan kayak desa sendiri, sudah sendiri membuat program, di mana program itu disalurkan oleh masyarakat. Seperti tong sampah tadi, dibagi per masyarakat masing-masing melalui RT, dibagi. Dan dihimbau untuk warga masyarakat itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, akan tetapi membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Dan seminggu sekali itu oleh pihak desa itu diambil dan dikelola, dan hasilnya itu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Misal seperti bedah rumah, bisa dibagikan sembako kepada kaum-kaum duafa, bisa. Dari sini paham? Paham? Lanjut. Selesai untuk materinya. Bu Wahyu tanya, dari paparan yang Bu Wahyu sampaikan ini, mungkin anak-anak ingin bertanya sebelum Bu Wahyu bagi tugas kelompoknya. Tidak. Oke. Langsung ke tugas kelompoknya ya. Sudah Bu Wahyu bagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 5 anak. Bu Wahyu akan berikan lembar untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian isi melalui nama kelompoknya siapa, dan hasil diskusinya itu dikerjakan di lembar ini. Paham di sini? Paham. Dan bisa melihat di internetnya. Berarti per masing-masing kelompok itu disediakan 1 handphone yang sudah ada paket datanya. Paham? Oke. Sudah duduk per masing-masing kelompoknya? Sudah. Langsung saja Bu Wahyu bagi per masing-masing kelompoknya. Kelompoknya Mbak Anggun. Kelompoknya Mas Panji. Tulis nama lengkap kelompok kalian. Kelompoknya Mbak Ala. Waktu mengerjakan 15 menit. Setelah selesai, nanti kalian presentasikan di depan bergantian. Nanti dari kelompok yang tidak presentasi bisa bertanya mengenai materi yang dipaparkan oleh teman kalian. Bisa mengerti? Bisa dikerjakan dari sekarang. Jangan ditulis semua, diambil poin-poin yang penting saja. Biar nanti ketika kalian presentasi tidak bingung, tidak rancu. Diskusi dengan kelompok kalian.
Didiskusikan dengan kelompok kalian mengenai soal yang sudah Bu Wahyu berikan. Per masing-masing kelompok itu tidak sama. Dan siapkan siapa ya nanti yang kira-kira yang membacanya, yang menyampaikan materinya siapa. Bisa diskusikan atau dicoba presentasi sendiri. Dijawab dengan seksama, jangan ditulis semua, diambil poin-poin yang penting saja. Didiskusikan siapa nanti yang akan membacanya siapa. Didiskusikan dengan teman. Oke, sampai gak apa-apa ditambahi lagi, waktunya masih lama. Diskusi dengan kelompok lain. Oke, masih lama waktunya tuh diskusi. Biar antara kelompok itu kerjasama. Siapa nanti yang akan presentasi siapa? Dibagi, dicoba dulu. Dan juga Bu Ayu kasih tambah lagi untuk anak-anakku, nanti ketika teman kalian itu presentasi, berikan tanggapan. Misalkan saya mau bertanya, berarti disiapkan dulu soalnya itu apa. Siapkan soalnya dan juga jawabannya. Oke, waktunya masih lama. Waktunya masih lama. Waktunya masih lama untuk mengerjakan.
Sudah? Sudah, oke. Sekarang kalau sudah selesai, dari kelompok mana dulu ini yang presentasi? Kelompoknya Mbak Anggun ya? Oke, dari kelompoknya Mbak Anggun bisa mempresentasikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dan akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Tria Nur Afitasari. Saya persilahkan.
Mengapa Pancasila penting bagi Indonesia? Karena Pancasila memiliki beberapa peran penting bagi Indonesia, di antaranya 1. Dasar negara. Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologis bagi pembentukan negara di Indonesia. 2. Ideologi terbuka. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam bersikap. 3. Pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pemersatu bangsa. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. 5. Pencegah pengaruh negatif. Pancasila berperan sebagai filter dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan budaya asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dari kelompoknya Mbak Ala mau bertanya. Bagaimana tugas siswa di sekolah dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Coba dari soalnya Mbak Ala itu kalian cari jawabannya. Boy kasih waktu 1 menit untuk kalian diskusi mengenai jawabannya Mbak Ala. Dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah. Siapa yang akan menjawabnya? Saya. Mbak Anggun. Enggak. 1. Menghormati peraturan di sekolah. 2. Menghormati Bapak dan Ibu guru. 3. Menjaga nama baik sekolah. 4. Menjaga kerukunan sesama teman dan tidak membeda-bedakan. Sudah cukup untuk jawaban dari kelompok kami. Apa masih ingin dipertanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah. Oke, bisa ditutup Mbak Anggun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Anggun. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Anggun. Mohon untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya dari kelompok berapa? Kelompoknya Mbak Ala yang sudah siap dari tadi. Oke, bisa maju ke depan untuk kelompoknya Mbak Ala. Awas. Sini, baris. Siapa yang membuka? Oh, dengan suara yang keras ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dan akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Ala Aprilia Putri. Bagaimana awal mula Pancasila ada? Pancasila lahir melalui proses panjang yang
dimulai dari janji kemerdekaan Jepang kepada Indonesia dan pembentukan BPUPKI. Pada sidang pertama BPUPKI, Ir Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 sila dasar negara pada 1 Juni 1945 yang kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah melalui berbagai perdebatan dan perumusan, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan ke kelompok lain? Ya. Paham? Ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ala. Untuk kelompoknya Mbak Ala bisa duduk kembali. Dan untuk kelompok selanjutnya, kelompok terakhir dari kelompoknya Mas Panji. Siapa yang membacakan? Mbak Jessica. Kelompok terakhir ini harus baik. Berbaris yang baik dulu. Lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dan akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Panji Desta Pratama. Apa contoh sikap yang ada pada nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolahmu? Pertama, menghargai dan menghormati warga sekolah yang sedang melaksanakan ibadah. 2. Menjadi siswa yang beradab dan berakhlak baik. 3. Menjaga kerukunan dengan teman di sekolah. 4. Tidak memaksakan kehendak teman dalam menentukan keputusan. 5. Bekerja sama dengan teman dan warga sekolah dalam kerja bakti. Sekian presentasi dari kami. Untuk kelompok lain, apakah ada yang perlu ditanyakan? Bu Wahyu yang akan bertanya untuk kelompoknya Mas Panji. Pertanyaannya bisa ditulis? Pertanyaannya, jika di sekolah kalian itu ada anak yang melanggar nilai-nilai Pancasila, sanksi apa yang akan diberikan? Bu Wahyu kasih waktu 1 menit untuk diskusi dengan kelompoknya. Ya. Sudah. Siapa yang membacakan? Saya. Mas Panji. Yang suaranya keras ya Mas Panji? Ya. Jawaban menurut kami adalah pelanggaran ringan, misalnya terlambat masuk sekolah, tidak memakai atribut sekolah yang lengkap. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran lisan tertulis atau diberikan penugasan seperti menyiram tanaman 1 minggu. Yang kedua adalah pelanggaran berat, misalnya tindakan kekerasan terhadap teman atau tindakan yang melanggar hukum. Sanksi yang diberikan bisa berupa pengeluaran dari sekolah, bahkan bisa melibatkan pihak kepolisian. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Panji. Oke, untuk kelompoknya Mas Panji bisa ditutup kembali Mas Panji?
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompoknya Mas Anji bisa duduk kembali. Terima kasih anak-anak sudah mau bekerja sama bersama teman kelompoknya dan juga mempresentasikan hasil pemaparan materi yang Bu Ayu sampaikan tadi. Mengenai hasil diskusinya itu sangat baik, kolaborasi antara teman dijaga oleh anak-anak dan juga ketika kalian menjawab juga baik dalam menyampaikan jawaban. Terima kasih dan untuk selanjutnya Bu Wahyu kasih kuis di mana kuis tersebut untuk kalian pemahaman kalian mengenai materi yang Bu Wahyu sampaikan tadi. Kuisnya tetap kalian buka handphonenya, tetap. Ada paketannya toh HP-nya? Ada. Bu Wahyu mulai ya. Bu Wahyu akan kirim linknya. Atau kalian bisa masukkan kode yang ada di layar monitor. Kodenya 511279. Masih menunggu peserta? Masih menunggu. Oke. Ada 2. Iki. Oh, punyanya Mbak Alam masih loading. Masih loading ya, ditunggu dulu ya. Punya Mbak Alam masih loading, nggak apa-apa. Karena terkait tentang koneksi internet. Udah. Oke, Bu Ayu mulai ya. Kalian lihat. Mulai. Tuh, bisa kalian jawab? Maya sudah, tinggal Mbak Ala. Oke, sudah. Wow. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bu Wahyu kasih selembar kertas mengenai penilaian tentang pembelajaran yang Bu Wahyu sampaikan ini. Perasaan kalian ketika mendapatkan materi yang Bu Wahyu sampaikan. Di sini ada perasaan senang, sedih, tidak enak. Kalian bisa curahkan di kertas ini dan berikan sarannya. Oke? Paham dari sini? Paham. Oke, Bu Wahyu bagikan. Oke, kalian bisa isi dulu nama dan juga kelas kalian.
Waktu mengerjakan 10 menit. Oke. Tulis perasaan kalian ketika mendapatkan pembelajaran dari Bu Wahyu. Dan juga saran, berikan sarannya apa. Bu Wahyu terlalu cepat-cepat dalam memberikan materi, atau terlalu pelan suaranya, atau terlalu keras, kalian berikan sarannya. Berikan sarannya. Gak boleh sama temennya. Wong ini penilaian pribadi kok. Gak boleh sama ya. Sarannya, jangan lupa sarannya. Nama, kelas. Ada yang bingung? Boleh bertanya. Biar tidak sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Waktu mengerjakan masih lama. Kurang 5 menit. Masih lama. Tenang, nggak usah terburu-buru. Bu Wahyu tunggu.
Oke, udah dijawab semua? Udah. Oke, sekarang Bu Wahyu minta dan dikumpulkan. Terima kasih anak-anak sudah memberikan penilaian pembelajaran pada mata pelajarannya Bu Ayu tentang lahirnya Pancasila pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita pulang, kita ice breaking dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Dan jangan lupa jargon sekolah kita semangatkan. Untuk ketua kelas bisa memimpin temannya. Bisa maju ke depan? Ayo semangat semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Lagi, kurang lantang, kurang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Jargonnya Mbak Ala, jangan lupa. Sampai situ. Cerdas, berakhlak mulia, santun berbudaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Mbak Ala boleh duduk kembali. Anak-anak, dapat Bu Wahyu simpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang lahirnya Pancasila secara kronologis, yaitu Pancasila bukan hanya pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga nilai yang menjadi dasar untuk membangun dan mendasarkan kehidupan kalian untuk masa depan kalian yang lebih baik. Jadi, apa yang Bu Wahyu paparkan materi tadi, kalian jadikan sebuah pedoman untuk kalian menjalankan kehidupan bernegara tadi, kehidupan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitar dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pedoman negaraku. Paham dari sini? Paham. Oke, itu untuk anak-anakku, sebelum kita pulang, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk Mbak Ala, dimohon untuk maju ke depan, dan untuk anak-anakku dimohon untuk berdiri. Dengan sikap yang sempurna, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu dengan suara yang keras dan lantang. Mbak bisa dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mbak Ala, silakan duduk kembali. Dan untuk anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu dan bisa duduk kembali. Mempersiapkan diri kita untuk pulang, untuk melanjutkan untuk aktivitas selanjutnya dan bertemu besok. Untuk Mbak Ala bisa menyiapkan diri. Persiapan. Berdoa mulai.
Sudah selesai. Ucapkan hamdalah bersama. Sampai ketemu dalam hari berikutnya untuk anak-anakku. Selamat sampai tujuan rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat. Saya akhiri dalam pertemuan ini. Jika ada kurang lebihnya dalam Bu Ayu memberikan materi, Bu Ayu minta maaf sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Mbak Ala bisa pulang. Kelompoknya Mas Panji. Kelompoknya Mbak Anggun. Hati-hati di jalan, sampai ketemu besok. Sekian, terima kasih dari pembelajaran pada hari ini. Untuk ujian kinerja saya sampaikan terima kasih dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.